Salam damai sejahtera. Ini adalah Lucia Dream Kitchen. Daniel 2 ayat 28, di dalam surga ada Allah yang menyingkapkan rahasia-rahasia. Mari kita berdoa. Bapa, singkapkan rahasiamu supaya kami makin mengenal hatimu. Roh Kudus, lawat kami dimanapun kami berada, biar kami merasakan hadiratmu, kasihmu, sukacitamu, damai sejahteramu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami punya Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Amin. Jesus is my super hero. Yes. Yesus mati bukan karena dibunuh. Yesus mati bukan karena dicambuk. Yesus mati bukan karena tangan dan kakinya dipaku. Yohanes 10 ayat 17 dan 18. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Ayat ini berkata, tidak seorang pun bisa mengambil nyawa Yesus. Dia memberikannya dan dia bisa mengambilnya kembali. Tidak seorang pun bisa mengambil nyawa Yesus. Tidak seorang pun bisa membunuh Yesus. Betul, waktu Yesus di muka bumi ini, dia 100% manusia. Tetapi dia juga 100% Tuhan. Saya mau saudara melihat beberapa ayat tentang Yesus yang luar biasa dahsyat ini. Saya suka menonton film-film superhero seperti Superman, Batman, Spider-Man, Captain America, Wonder Woman, dan lain-lain. Saya tidak akan menyamakan Yesus dengan mereka. Tidak akan pernah bisa sama. Itu cuma film fiksi. Sedangkan Tuhan Yesus adalah Tuhan hidup dan nyata. Tidak mungkin bisa sama. Tapi saya mau mencoba membuat saudara mengerti lebih lagi bahwa Tuhan kita itu luar biasa sekali dahsyatnya. Nomor 1. Lukas 4 ayat 28 sampai 38. Mendengar itu sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bangun lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung tempat kota itu terletak untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka lalu pergi. Orang banyak marah, kata firman. Mereka bangun menghalau Yesus, membawanya keluar kota ke tebing gunung. Mereka sudah siap untuk melemparkan dia dari tebing itu. Orang marah dan emosi. Ayat 30 berkata, iya, Yesus berjalan lewat dari tengah-tengah mereka lalu pergi. Oh, what's happening here? Apa yang terjadi di sini? Apa yang terlewatkan di sini? Orang udah marah, emosi, udah di pinggir tebing. Yesus berjalan aja lewat dari tengah-tengah mereka, pergi. Orang-orang yang marah itu diam aja. Gak ada yang jorokin Yesus. Kalau di dalam film-film superhero, ada superhero yang punya kekuatan menghilang dari pandangan mata. Saya tidak tahu apa yang terjadi pada saat itu. Yesus lebih daripada itu. Dia Tuhan yang dahsyat dan berkuasa. Ada sesuatu yang terjadi hari itu. Orang udah emosi, banyak. Dia lewat aja, pergi. Seolah-olah orang-orang itu tidak melihat Yesus. Nomor 2. Yohanes 8 ayat 59. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia, tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Orang-orang ini juga lagi marah sama, udah ngambil batu mau lemparin Yesus. Ayat ini bilang apa? Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Kalau di dalam film superhero, ada yang bisa berlari cepat. The Flash. Shush. Saya tidak tahu apa yang terjadi pada saat itu. Batu sudah di tangan. Yesus menghilang. Meninggalkan bait Allah. Gak ada yang bisa lemparin Yesus dengan batu. Gak ada. Yang ketiga. Kata-kata itu dikatakan Yesus dekat perbendaharaan waktu ia mengajar di dalam bait Allah, dan tidak seorang pun yang menangkap dia karena saatnya belum tiba. Yohanes 8 ayat 20.
Dalam bahasa Inggris dikatakan, no one dare to arrest him, for it wasn't yet his time to surrender to man. Tidak ada seorang pun yang berani untuk menangkap dia, karena itu belum waktunya untuk dia menyerahkan diri kepada manusia. Gak ada yang bisa tangkap Yesus kalau dia tidak membiarkan dirinya untuk ditangkap. Nomor 4, Yohanes 10 ayat 39. Sekali lagi mereka mencoba menangkap dia, tetapi ia luput dari tangan mereka. Mereka mencoba lagi, mau nangkep ini. Yesus bisa luput, nggak bisa ditangkap. Ada sesuatu yang terjadi di situ. Kalau dalam film superhero mungkin ketika mau ditangkap, tahu-tahu, wah, kemana? Gak bisa. Dia luput dari tangan mereka. Baca ayatnya. Ia luput dari tangan. Gak bisa tangan mereka memegang Yesus, menangkap. Gak bisa. Dalam bahasa Inggris dikatakan bahwa Yesus itu escape-nya atau luputnya itu dengan keajaiban. Ada sesuatu yang terjadi. Yes, Tuhanku dahsyat dan ajaib. Yang kelima, Yohanes 18 ayat 1-6. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, keluarlah ia dari situ bersama dengan murid-muridnya dan pergi ke seberang sungai Kidron. Di situ ada suatu taman dan ia masuk ke taman itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Yudas yang mengkhianati Yesus tahu juga tempat itu karena Yesus sering berkumpul di situ dengan murid-muridnya. Maka datanglah Yudas ke situ dengan sepasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi, lengkap dengan lentera, suluk, dan senjata. Maka Yesus yang tahu semua yang akan menimpa dirinya maju ke depan dan berkata kepada mereka, "Siapakah yang kamu cari?" Jawab mereka, "Yesus dari Nazaret." Katanya kepada mereka, "Akulah dia." Yudas yang mengkhianati dia berdiri juga di situ bersama-sama dengan mereka. Ketika ia berkata kepada mereka, "Akulah dia," mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Wow. Orang banyak datang mau tangkap Yesus dengan senjata. Yesus tanya, "Siapa yang kamu cari?" Yesus dari Nazaret. Dia cuma berkata, "Akulah dia." Firman ini bilang apa? Waktu dia berkata, "Akulah dia," mereka itu tahu mundur ke belakang dan jatuh ke tanah. Wow. Kalau dalam film superhero, ada superhero yang punya kekuatan mungkin langsung semua. Tapi Tuhan kita lebih daripada itu. Suaranya ada kuasa, suaranya ada kekuatan. Ketika dia cuma berkata, "Akulah dia," orang itu mundur sendiri, jatuh semua ke tanah. Gak bisa Yesus ditangkap begitu saja kalau dia tidak membiarkan dirinya untuk ditangkap. Yang keenam, Yesaya 50 ayat 6. "Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi." Dalam bahasa Inggris dikatakan, "I did not hide my face from shame and spitting." Aku tidak menyembunyikan wajahku, mukaku dari malu dan diludahi. Ayat ini jelas berkata, kita tahu Yesus dipukul, Yesus dicambuk, Yesus diludahi. Tapi firman ini berkata apa? "Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku." Dengan kata lain, tidak bisa ada orang yang memukul dia. Tidak bisa cambuk itu kena kepada dia kalau dia tidak memberikan punggungnya. Gak ada bisa orang yang memukul mukanya, menampar pipinya kalau dia tidak memberikan pipinya. Tidak ada orang yang bisa meludahi dia kalau dia tidak memberikan wajahnya. Kalau dalam film superhero, kalau itu ludah datang, itu bisa balik lagi. Yesus kita lebih daripada itu. Karena dia memberi mukanya, memberi punggungnya, maka bisa dicambuk dan diludahi. Gak bisa kalau dia tidak merelakannya, memberikannya. Matius 27 ayat 34. "Lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu. Setelah ia mengecapnya, ia tidak mau meminumnya." Dalam bahasa Inggris dikatakan itu painkiller and he refused. Anggur asam itu ya yang bercampur empedu untuk menahan sakit, dan Yesus tidak mau menolak itu. Dari mulai ditangkap di Taman Getsemani, lalu di dalam penjara di rumah imam besar Kayafas,
besok pagi dibawa ke rumah Pontius Pilatus, ke tempat Pontius Pilatus. Di sana dia dicambuk, dimahkotai duri, ditampar, diludahi, lalu memikul kayu salib, lalu dipaku tangan dan kakinya, tergantung di kayu salib. Semua selama masa itu, Yesus selalu sadar, tidak pernah pingsan, fully conscious. Tidak ada satu ayat pun yang mengatakan Yesus itu pingsan karena dicambuk sampai nggak tahan rasa sakit. Nggak ada. Dia sepenuh-penuhnya sadar. Saudara, dia melakukan itu untuk menanggung dosamu dan dosaku. Pelanggaran kita, kesalahan kita, kutuk kita, sakit penyakit kita, kegagalan kita, apapun yang kita perbuat dalam hidup kita. Dia fully sadar, sepenuh-penuhnya sadar. Yohanes 19 ayat 28-30. Sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam, maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan ke dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu menunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus minum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Dalam bahasa Inggris dikatakan that he bowed his head and surrendered his spirit to God. Dia menundukkan kepalanya dan menyerahkan rohnya kepada Tuhan. Yesus mati karena dia menyerahkan nyawanya kepada Tuhan. Memberikan nyawanya. Bukan karena mati dibunuh. Yohanes 10 ayat 18 dalam bahasa Inggris dikatakan, no one take it away from me, but I lay it down voluntarily. Tidak ada seorang pun yang mengambilnya daripadaku. Aku memberikannya, menyerahkannya secara sukarela. Dia memberikannya untuk saudara dan saya. Dia dahsyat dan luar biasa Tuhan kita. Mari saudara, mulai sekarang kita lebih lagi melihat, wow. Lukas 19 ayat 48. Ayat ini dikatakan dalam bahasa Inggris luar biasa sekali ya. Saya bacakan. They could find no reason to accuse him. Mereka tidak menemukan alasan untuk menuduh dia. For he was a hero to the people. Karena dia adalah hero, pahlawan bagi orang-orang. And the crowds were awestruck by every word he spoke. Dan orang banyak itu sampai takjub terkagum-kagum akan setiap perkataan yang keluar dari Yesus. Firman ini berkata, Lukas 19:48, he was a hero to the people. Dia itu adalah pahlawan bagi orang-orang. Hero, super hero. Yes. Jadikan Tuhan Yesus itu your super hero, dahsyat, ajaib dengan segala kekuatan dan kemampuannya. Dia sanggup menolongmu. Dia sanggup menolongmu. Dia sanggup menolongmu. Amin. Kasih karunia dan favor perkenanan Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Amin. Terima kasih saudara sudah bersama Lucia Dream Kitchen. Kita akan bertemu lagi. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.